Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Para habaib, alim ulama, keluarga besar bangsa BNI Syariah. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Agama Islam itu secara konsep agamanya orang kaya. Agamanya orang yang peduli pada ekonomi. Kalau kita lihat di antara 5 rukun Islam, pertama bersyahadat, yang kedua sholat, 3 zakat, puasa, haji. Itu kelima-limanya terkait erat dengan ekonomi. Sholat misalnya, orang syarat sahnya sholat itu menutup aurat. Orang bisa menutup aurat, maka kalau dia punya uang untuk beli kain, apalagi perempuan, itu tertutup semuanya kecuali wajah. Lalu kemudian zakat. Zakat apa lagi? 40 ekor kambing pasti. Lalu kemudian emas 85 gram. Nah, itu. Jadi gimana mungkin bicara tentang jamaah sekalian, kita bicara tentang zakat. Konsep zakatnya luar biasa, tapi ketika mau bicara masalah bayar zakat, tidak ada yang sampai nisab. Nah, itu tidak mungkin, mustahil. Kemudian ketika bicara apalagi haji, haji itu ada transportasi, akomodasi, konsumsi. Oleh sebab itu Islam ini adalah agama orang kaya, agama orang yang mapan ekonomi. Bagaimana orang masuk surga? Masuk surga itu ceritanya duit. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallahu mislahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah satu tempat dalam surga. Jadi kalau mau booking tempat di surga itu bangun masjid. Gimana mau bangun masjid kalau ekonominya morat-marit? Kemudian jihad fisabilillah, beli kuda untuk perang, beli tombak, beli baju besi, itu semuanya cerita masalah duit. Ayat dalam Al-Quran yang paling panjang, surat Al-Baqarah 282. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, idza tadayantum, kalau kamu menjalin transaksi, bidainin, hutang piutang, ila ajalim musamma, sampai tanggal batas waktu tertentu, faktuh, tulislah. Ayat paling panjang dalam Quran cerita tentang ayat duit, transaksi hutang piutang. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW itu dibawa oleh pamannya berdagang ke negeri Syam. Semua cerita Nabi Muhammad dibawa berdagang. Sebelum lahir ke dunia ayahnya meninggal. Umurnya dalam kandungan Aminah 2 bulan. Perjalanan apa itu ayahnya? Perjalanan dagang. Nabi Muhammad sendiri ketemu dengan Khadijah, bisnis dagang. Jadi jangan bayangkan Nabi ketemu Khadijah itu tablik akbar. Ketemu istri waktu dagang. Lahir ayah nggak di rumah, berdagang. Dibawa oleh paman, dagang. Surat Quraisy itu tentang dagang. Li'ila fi Quraisy, perjalanan dagang orang Quraisy. Ila fihim rihlatash syita was-shaib. Besok ini hari terakhir bulan Zulhijjah. Besok kita sudah 1 Muharram. Itu cerita tentang hijrah. Hijrah itu sendiri berawal dari pertemuan pembesar-pembesar Quraisy di sebuah rumah di Makkah namanya Darun Nadwah. Dar itu rumah, Nadwah rumah pertemuan. Kalau tempat kita sekarang balai adat. Kalau secara negaranya, iya, gedung parlemen. Gedung parlemen di Makkah itu namanya Darun Nadwah. Gedung parlemen itu dibangun oleh Qusay, Muhammad SAW, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, Qusay. Qusay itu orang kaya. Dialah yang membangun gedung itu. Dan itu kakek kelima Nabi Muhammad SAW. Jadi bercerita tentang keluarga Nabi, cerita tentang ibadah, cerita tentang masuk surga. Itu orang kaya. Jadi yang miskin Pak Ustadz, sabar. Sabar masuk surga. Nggak sabar, masuk neraka. Sudah miskin, melarat, nggak sabar, neraka jahanam. Oleh sebab itu maka kalau cerita tentang masalah uang, ekonomi, Islam itu amat sangat membangkitkan ekonomi. Makanya ada satu fikih khusus tentang uang. Selama ini kita fikih sholat, fikih puasa, fikih
politik, ada namanya fikih muamalah. Muamalah itu interaksi sosial, gadai menggadai barang, pinjam meminjam. Makanya Nabi Muhammad SAW itu ketika sampai di kota Madinah, dia bangun pasar. Dan sahabat Nabi bernama Abdurrahman bin Auf itu minta tunjukkan, dullani ala suqikum, tunjukkan saya mana pasar. Maka dibuatlah pasar Islam untuk supaya tidak ada riba di dalam, membedakan dengan pasar orang Yahudi. Idza nudiya lis salati mi yaumil jumu'ah, kalau kamu dipanggil azan hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah mengingat Allah, maksudnya segera ke masjid. Wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Karena memang bisnis waktu itu sibuk sekali jual beli. Kalau sudah azan, stop. Fas'au ila dzikrillah, segeralah mengingat Allah. Tapi nanti setelah selesai sholat, idza qudiyatis shalah, kalau sudah selesai sholat, fantashiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, dagang lagi. Bahkan ketika haji mereka takut dagang. Gimana kami mau dagang? Nanti ini kan wazkurullaha fi ayyamin ma'lumat, fi ayyamin ma'dudat. Ingatlah Allah pada hari-hari tertentu, tanggal 8 hari Tarwiyah, tanggal 9 hari Arafah, tanggal 10 hari Nahar, 11, 12, 13 hari Tasyrik. Boleh nggak bisnis 6 hari ini? Turun ayat. Laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Kamu boleh cari rezeki di hari-hari itu. Makanya kita sedang lontar jumroh di Mina, orang tetap jualan dompet. Jadi pasar terbesar internasional itu ya pasar haji itu. Mestinya di masjid itu, bukan dalam masjidnya, ma'arbahallahu tijaratakum. Allah tidak akan memberikan keuntungan kepada kamu kalau kamu dagang di masjid. Dalam masjid nggak boleh. Tapi di masjid itu mestinya, pinggiran masjid itu adalah ruko-ruko, toko-toko, untuk sehingga tidak lagi terbayang kalau tanah wakaf itu tanah kuburan. Jadi tanah wakaf itu ya buka bisnis, dagang, jualan. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya minkum, supaya uang itu tidak berputar di tangan orang kaya saja. Maka dalam Islam diharamkan riba. Orang kaya punya uang 1 M, uang disimpan. Habis itu tiap bulan dapat bunganya. Hidupnya itu stagnan, ya gitu-gitu aja. Nggak senang, nggak susah, karena tiap bulan dia sudah jamin pasti dapat bunga 10%. Tapi ketika uang ini dijadikan mudharabah, bagi hasil. Dalam Islam kalau orang punya uang 1 M, uang itu jangan disimpan. Cari anak-anak muda, buka luang pekerjaan baru. Anak muda, kamu bisa apa? Ternak ayam. Buka ternak ayam. Ini 100 juta, ternak ayam. Perjanjiannya gimana? Bagi hasil. 100 juta, kalau untung nanti 150, terserah mau bagi 50, 50, 60. Gimana? Ya terserah bapak lah. Oke, 50, 50. Jadi kalau untung 150, untuk saya 25, untuk kamu 25. Otomatis setelah uang dipakai 100 juta sama anak muda tadi, setiap hari dia telepon anak muda itu. Apa kabar? Sehat? Karena kalau sampai sakit uang nggak pulang. Doanya jadi khusyuk. Beda kalau dia jadi rentenir. Dia nggak peduli kamu mau mati, bisnis kamu mau gagal, karena uangnya sudah dipatok pasti. Kalau mudharabah tidak begitu. Mudharabah inilah yang dijalankan Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidah Khadijah, yang punya barang Khadijah, yang membawanya Nabi Muhammad SAW. Ketika dia jujur, dia dapat untung banyak, bagi hasil banyak. Ini anak muda kok barang dagangannya laku terus. Gimana sih orangnya? Penasaran, ketemu, ternyata ganteng, bersih, putih. Nabi Muhammad itu putih, nah kebarangannya laku. Sebab itu anak-anak muda ini dimotivasi untuk bisnis dagang. Jangan sampai dia menjadi menggantungkan diri, menyusu sampai anak cucu, jual tanah. Dia mesti ada orientasi bisnis. Maka modalnya dari mana? Yaitu perbankan syariah ini sama aja Pak Ustadz sama konvensional. Bedanya masuk assalamualaikum, pegawainya pakai jilbab. Makanya kalau goblok jangan dipelihara, apalagi di share. Itu namanya murabahah. Murabahah itu adalah permodalan. Jadi dari mana bank syariah itu dapat untung? Bank syariah itu dapat untungnya dari tijarah. Tijarah itu jual beli. Jadi orang bank syariah itu jual beli. Orang yang tidak mengerti
Ah sama aja Pak Ustadz, pinjam uang 100 juta, nanti bayar 125, di konvensional juga begitu, malah lebih murah lagi di konvensional. Muncullah ungkapan di mulut orang yang tidak paham, tidak ngerti, sekejam-kejamnya ibu tiri lebih kejam bank syariah. Nah, ini kan la haula wala quwata illa billah. Jadi detailnya gini. Memang dia perlu kecerdasannya ekstra. Orang yang otaknya nggak aktif nggak bisa. Jadi harus banyak makan otak-otak. Kebetulan kita sedang di Palembang. Jadi gini, saya mau usaha, tapi uang nggak ada. Lalu saya datang ke bank syariah. Assalamualaikum, bank BNI Syariah. Ya, BNI Syariah. Saya mau pinjam uang. Oh, nggak bisa kata BNI Syariah. Karena pinjam uang, bayar uang, riba. Nggak bisa. Bapak mau buka apa? Saya rencana ini mau beli apa? Mau beli mobil. Berapa harga mobilnya? 200 juta. Maka bank syariah, BNI Syariah membeli mobil itu. Bank syariah membeli mobil itu seharga 200 juta. Dijualnya ke saya 225. Nah, kalau akadnya jual beli, boleh nggak ngambil untung? Ya boleh. Kalau ada orang jual beli nggak ngambil untung, dua kemungkinan, bodoh atau memang dia udah kaya betul. Kalau kaya ya nggak usah jual beli, kasih aja sedekah. Yang namanya jual beli itu ya pasti ngambil untung. Saya beli baju 50.000, saya jual 75, ya ngambil untung. Oleh sebab itu bank syariah itu dapat uangnya dari mana? Ya dari tijarah, dia jual beli. Oh enggak tuh Pak Ustadz, buktinya bank syariah nggak punya barang, dia wakilkan pembeliannya. Aslinya bank BNI Syariah itu punya gedung, dia punya semua yang diinginkan oleh nasabah ada, kalian beli. Maka transaksinya waktu itu bukan uang dengan uang, karena kalau uang dengan uang itu riba, uang dengan barang tidak riba. Saya sudah tulis itu 6, 5, 7 tahun yang lalu. Tulis saja di Google itu. SOMADMOROCCO spasi kredit. Somat Moroko spasi kredit. Enter, dapat 3 fatwa ulama saya buat. Saya copy di situ, saya terjemahkan bahwa uang dengan barang tidak riba. Tapi kalau saya terlambat bayar kan tetap kena denda juga Pak Ustadz. Apa bedanya dengan di konvensional? Denda Anda di bank syariah itu adalah punishment, takzir, supaya ente menjadi orang yang disiplin. Tapi denda itu kemudian nanti dibagikan untuk masalih amah, kemaslahatan, kepentingan umum. Denda itu dibagikan ke panti jompo, anak yatim, fakir miskin, duafa, masjid, kepentingan umum. Itu beda denda syariah dengan konvensional. Insya Allah BNI Syariah denda udah ditiadakan Ustaz. Nggak ada denda. Apalagi. Tapi saya justru khawatir kalau nggak ada denda ini nanti orang nggak bayar. Denda itu, jadi orang katakan kalau denda di situ riba, dimanfaatkan untuk apa? Ini kadang umat ini ada yang ribet dengan umat ini. Dia kalau AC rusak, dia bawa ke servis AC. Kalau motornya rusak, dia bawa ke bengkel. Tapi kalau pemahaman agamanya rusak, dia nggak nanya ustadz, dia mikir sendiri. Ini ada ketimpangan pemikiran. Ketika dia naik pesawat, kenapa ketika tentang masalah ini nggak mau nerima fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional? Ini BNI Syariah ini ada Dewan Syariahnya, percayakan saja. Cuman dia nggak percaya sama Dewan Syariah. Tapi waktu naik pesawat dia percaya sama pilot. Ini kan unik orang. Waktu naik pesawat nggak pernah tuh dia ketuk pintu pilot, dia nanya, Pak pilot ini handbrake-nya mana, remnya mana, koplingnya mana, minyaknya masuk ke mana, ini minyak campur atau minyak murni? Nggak pernah mau tahu dia tentang pesawat. Dia udahlah serahkan aja ke pilot. Tapi dalam masalah ekonomi syariah, yang itu mesti ada orang tahu sumber hukum Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulu sahabi, istihsan, istishab, urf, usul fiqh. Di situ dia mau tahu betul gimana ini prosesnya. La ilaha illallah. Ente nggak sanggup ini terlalu berat bagi kamu guys. Ini cukup bagi kami aja. Jadi kalau udah ada fatwa Dewan Syariah Nasional tentang terkait itu, murabahah permodalan syariah, mudharabah bagi hasil, wadiah penitipan penyimpanan uang, akadnya itu apa? Di akad itulah bedanya.
Oleh sebab itu pahami dengan baik. Jadi kalaulah di ekonomi, di perbankan syariah, BNI syariah sudah menerapkan secara prakteknya di masyarakat, teorinya di masjid. Habib menjelaskan, Ustadz, Kiai, Buya, alim ulama di masjid menjelaskan, Bapak Ibu jamaah sekalian, malam ini yang akan kita bahas adalah mudharabah bagi hasil. Berapa sebenarnya keuntungan yang boleh diambil oleh pemodal. Dari maghrib ke isya pembahasan mudharabah. Jadi nggak lagi pembahasan ruku sujud itu nanti duluan lutut apa tangan, kunut subuh, la haula wala quwata illa billah. Itu sudah selesai di perbandingan masa. Celana di bawah mata kaki. Yang dibahas celana di bawah mata kaki. Orang sekarang celananya di atas lutut. Kenapa itu nggak dibahas? Yang di bawah mata kaki itu sudah dibahas semua. Oleh sebab itu menyibukkan diri dengan sesuatu yang nggak penting itu adalah ciri sifat dari min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kalau mau melihat kualitas keislaman seseorang, lihatlah bagaimana dia membahas sesuatu yang tak penting. Oleh sebab itu saya amat sangat bangga tumbuhnya sekolah tinggi ekonomi syariah. Tapi dia mesti berbanding sama dengan praktek di tengah masyarakat. Sekarang ekonomi syariah kita hanya baru 6-7%. Jadi kalau begitu 93% belum syariah, belum hijrah. Ini momennya. Kalau pengajian di mana-mana langsung aja. Hari ini juga buka tabungan Anda, pindahkan ke bank syariah. Kemana Pak Ustadz? BNI syariah. Emangnya Ustadz punya tabungan BNI syariah? Ya, oleh sebab itu maka ini BNI syariah salah satu. Jadi ini negara ini kita ditinggal bukan negara Islam, negara demokrasi. Tapi di sana kita tidak dilarang untuk menjalankan syariah, termasuk ekonomi syariah. Maka diaturlah bahwa bank konvensional boleh membuka divisi syariah. Bank konvensional dia buka satu divisi syariah, tapi waktunya cuma 16 tahun. Kalau dalam 16 tahun dia gagal membuat divisi syariah ini menjadi independen, tetap nyusu juga ke ibu konvensional, maka dia di stop. Alhamdulillah BNI syariah, walaupun dia masih pakai nama ibunya BNI, tapi dia sudah menjadi yang berdiri sendiri. BNI syariah ini sudah berdiri sendiri. Ini salah satu contoh yang berhasil berdiri sendiri sebagai sebuah, sebetulnya di Arab itu di Barat, di Arab namanya Islamic Bank. Cuman waktu itu zaman Orde Baru nggak boleh bawa-bawa Islam. Yang bawa-bawa Islam. Jadi kalau ngadap sama presiden bawa Islam langsung nggak keluar izinnya. Maka ini apa nama banknya? Nama banknya Bank Syariah. Kasih izin. Padahal isinya Islam. Sama juga orang mau buat masjid di daerah minoritas, nggak boleh masjid. Gitu. Datang surat proposal, surau, nggak apa-apa. Padahal orang buat sholat Jumat di surau. Nah, jadi itu termasuk siasat. Kita mesti pandai bersiasat. Jadi umat Islam, bagaimana kita mensupport ini? Saya kalau mati 10-23 tahun lagi, mati meninggal dunia, belum tentu juga bank syariah ini selesai. Tapi saya tidak berkecil hati, paling tidak kita sudah berkontribusi. Kalau ditanya Allah Ta'ala, Abdul Somad, kau sudah sampaikan? Sudah kusampaikan, ya Allah. Di mana? Di BNI Syariah Palembang. Kami sudah sampaikan. Nah, jadi ketika kita mati, kita sudah habis tanggung jawab. Begitu juga sahabat-sahabat yang bekerja di BNI Syariah. Ini bukan hanya sekedar cari duit untuk makan sekolah anak, tapi juga ini adalah bagian dari amal soleh. Ibu-ibu yang suaminya kerja di BNI Syariah, kalau bapak ini pulangnya agak lambat, sabar, mereka sedang berjihad, jihad ekonomi. Tapi jangan gara-gara ini bapak lambat terus. Suami ibu adalah mujahid fi sabilillah. Tapi mereka tidak seperti Muhammad Al-Fatih membawa pedang dan tombak. Jihad mereka adalah dengan laptop, jihad mereka dengan handphone, jihad mereka dengan pena. Mereka sedang berjuang. Jihad mereka apa? Ekonomi syariah. Mereka tidak bisa ngomong, mereka nggak pandai, tapi mereka di kantor sangat aktif. Saya mengiklankannya, saya bagian endorse-nya, saya bagian menyampaikannya. Mudah-mudahan umat ini percaya. Nah itu. Lalu kemudian sampai kapan usaha kita ini Pak Ustadz? Ya sampai ekonomi syariah ini betul-betul bangkit, betul-betul hijrah.
Al-muhajir, orang yang hijrah, man hajara manahallahu anhu. Meninggalkan yang dilarang Allah. Meninggalkan khamar sudah, meninggalkan judi sudah, meninggalkan LGBT memang nggak pernah. Jadi kalau ada orang, kamu sudah meninggalkan LGBT, memang nggak pernah Pak Ustaz. Nah, tapi meninggalkan riba, ayatnya dibacakan qari kita tadi, fa'zanu biharbim minallah. Siapa yang belum juga meninggalkan riba, berarti dia sudah ngajak perang sama Allah. Berani ngerajak perang sama Allah SWT. Alhamdulillah nasabah-nasabah yang sudah bergabung ke BNI Syariah semakin yakin, semakin kuat. Yang belum, bergabunglah. Manfaatkan momen hijrah ini. Selama ini bingung kapan momennya. Ini momennya, momen hijrah 1 Muharram. Saya kira sebagai pengantar dialog kita, demikian saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Ustaz atas beberapa masukan dan juga insight-nya dan beberapa sejarah ya, mungkin Ustaz ada reminder kembali soal pengetahuan kita akan ekonomi syariah yang memang dulu juga sudah berjalan dari zaman Rasulullah dulu. Mungkin kita langsung ke sesi tanya jawab Ustaz, izin ya? Ya. Boleh tolong dibantu untuk, jadi ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Jadi itu mungkin dari yang paling atas ya. Dari yang paling atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustadz, apabila kita menabung dengan akad mudharabah atau bagi hasil, apakah boleh kita gunakan sendiri atau sebaiknya kita serahkan kemana? Padahal di bank syariah itu ada pilihan lain berupa titipan atau al-wadiah, tapi kita malah pilih mudharabah. Apakah kita berdosa? Apakah itu termasuk riba? Terima kasih Ustaz. Jadi ketika menyetorkan uang ke bank syariah, BNI syariah, itu akadnya di awal itu jelas. Apakah wadiah? Kalau wadiah, ya menitipkan uang. Saya nggak berani menyimpan uang ini di rumah Pak Ustaz. Kenapa? Takut maling ya? Enggak, takut istri saya Pak Ustaz. Tidak semua, sebagian. Ada sebab takut dia duit itu hilang, maka dititipkannya. Ya, itu akadnya ya wadiah. Sebagaimana orang menitipkan di bank, menitipkan uang, tempat penitipan uang. Tapi kalau dia akadnya di awal itu mudharabah bagi hasil, maka uang ini nanti akan diinvestasikan. Yang namanya mudharabah bagi hasil, dia dapat keuntungan. Hanya saja keuntungannya ini kan tidak sama. Ada yang dapat untungnya tinggi, bisnisnya lancar. Ini dipakai bisnis untuk sarang walet, ini dipakai untuk macam-macam bisnis. Dan di bank BNI Syariah, tidak semua bisnis itu diterima. Jadi kalau bisnisnya terkait dengan khamar, prostitusi yang haram, itu ditolak oleh bank syariah. Ini kami ada bisnis, diperiksa dulu bisnisnya sesuai enggak dengan ajaran Islam. Itulah gunanya ada dewan syariah di sana. Nah, kalau saya waktu meletakkan uang itu akadnya mudharabah bagi hasil, ya. Lalu kemudian uang saya ini diinvestasikan. Saya dapat keuntungan. Halal enggak? Ya halal. Kan dia bagi hasil. Dia bukan bunga. Nah, jadi kalau paham secara fikih, kalau nggak paham, terima saja fatwa Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah Nasional itu bukan kacang-kacang, bukan kaleng-kaleng. Itu orang-orang yang berkualitas, profesor-profesor, doktor-doktor yang di bidang dia, bidang hukum Islam, lebih khusus lagi ekonomi Islam. Nah, jadi kita percayakan kepada ati Allah, taat kepada Allah, wa atiur Rasul, taat kepada Rasulullah SAW, wa ulil amri. Ulil amri itu diantara ulil amri ulama. Ulama dalam bidang syariah ini. Dewan Syariah Nasional, bukan sekelompok orang yang cuman bisa baca Iqra, ujuk-ujuk mengeluarkan fatwa, bisa ditangkap dia. Ini negara kita negara hukum. Jadi jangan ragu sedikit pun yang memperoleh hasil dari mudharabah. Demikian. Insya Allah halal digunakan sendiri boleh ya Ustaz ya. Jadi ditanya apakah harus dibagikan atau boleh digunakan sendiri? Dia masih remang-remang antara bunga bank konvensional dengan hasil mudharabah. Ini masih abu-abu. Yakinkan Anda sudah sarapan biar jelas mendengar suara saya. Itu mungkin udah terjawab pertanyaan dari Ibu belum, saya jelaskan. belum. Anda menyimpan uang di bank konvensional. Lalu kemudian konvensional nggak ada wadiah, nggak ada mudharabah. Akadnya tunggal saja. Pokoknya asal meletakkan, diinvestasikan mereka. Dan saat investasi itu nggak ada investasi halal haram. Hantam kromo bantai saja, riba sudah. Dan setiap bulan akan dapat untung. Nah, uang ini haram. Uang haram ini, kalau gitu saya buang ke Sungai Musi, nggak boleh. Kalau gitu saya makan, nggak boleh juga. Lalu di mana? Diserahkan untuk
masalih ammah, kepentingan umum. Kata Syekh Qardawi dalam Fatwa Mu'asirah, fatwa kontemporer. Nah, si bapak yang nanya tadi ragu, apakah sama uang yang saya dapat dari mudharabah tadi dengan bunga konvensional tadi? Dah, saya jelas. Yang hasil dari konvensional tadi tidak boleh dimakan, tidak boleh dipakai, tidak boleh untuk apapun, serahkan untuk kepentingan umum. Tapi kalau bapak ibu dapat dari hasil mudharabah, itu halal. Saya masih ragu Pak Ustadz, kirim ke saya. Nanti saya berikan beras, bukan untuk saya. Saya berikan beras, saya belikan beras untuk bagi sembako fakir miskin tiap bulan. Kami punya program tiap bulan. Nah, oleh sebab itu maka saya yakin saya ragu ini karena sedikit. Biasanya orang ragu sedikit. Kalau udah banyak, yakin saya Pak Ustadz, yakin. Nominal ya Ustaz ya? Nominalnya. Nominalnya. Demikian, Allahu a'lam. Oke. Dilanjutkan untuk yang kedua ya. Yang mana? Yang kedua. Kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz, nama saya Anik Sumarni. Pertanyaannya, saya pernah baca buku Ustaz bahwa katanya kalau yang berlabel syariah itu tandanya tidak syariah karena contohnya nggak ada Islam syariah, salat syariah, puasa syariah. Mohon penjelasannya Ustaz. Kalau yang berlabel syariah itu tandanya tidak syariah. Ini orang-orang yang meruntuhkan semangat ekonomi syariah. Orang-orang seperti ini masuk kategori alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Oleh sebab itu bukunya jangan dibaca, jangan dihiraukan. Ikuti As-Sawadul A'zam, ulama kita dari Dewan Syariah Nasional. Macam-macam cara untuk meruntuhkan semangat, dan mereka tidak memberikan alternatif, nggak memberikan solusi. Oleh sebab itu jangan hiraukan yang model-model begini. Kalimat aja berbolak-balik, berbelit-belit. Kalau nggak syariah, syariah. Oleh sebab itu maka yakinkan diri, hijrah ke bank syariah, kemudian jangan lagi kembali ke konvensional. Adapun yang tidak syariahnya bank syariah, menunjukkan syariah berarti nggak syariah, itu nggak usah diikuti. Kuatkan, tanya ke ustadz yang betul mengerti, kemudian yang paham dan ada semangat jihadnya, jihad dalam ekonomi syariah. Yang jelas untuk bertanya cari memang sumber yang benar-benar berilmu Ustaz ya. Jangan tanya ke Google juga yang jelas. Jangan cari ke Google. Google tuh nggak bisa membedakan mana halal mana haram. Google tuh apa yang antum cari ada di situ. Prostitusi online aja dilayani Google. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz ya. Assalamualaikum, afwan Pak Ustadz. Di bank syariah ada tabungan yang memberikan bagi hasil nasabahnya, dan tabungan ini ada biaya administrasinya. Tetapi ada juga yang betul-betul tidak memberikan bagi hasil, jadi murni nasabah hanya menitipkan uangnya dan tabungan ini tanpa biaya administrasi. Mana yang lebih baik di antara kedua pilihan ini yang betul-betul sesuai dengan syariah Islam? Apakah tabungan dengan bagi hasil itu dibenarkan? Syukran. Iya, ini pertanyaannya mirip yang tadi, beda wadiah, penitipan, meletakkan uang karena khawatir kalau di rumah dicuri maling, maka letakkan. Atau dia mau uang ini diinvestasikan, namanya mudharabah. Ya terserah. Kalau mau untung, mau ada usaha di situ, masuk ke mudharabah. Tapi kalau hanya untuk safety, aman, ya wadiah. Nah, terserah. Saya maunya wadiah aja. Ya udah, letak, simpan. Saya maunya mudharabah bagi hasil supaya tiap malam. Kalau mudharabah itu doanya lebih khusyuk. Ya Allah, mudah-mudahan usaha-usaha saudara-saudaraku ini berhasil semua. Nanti kalau ada orang kelihatannya doanya panjang, itu pasti akadnya mudharabah. Tapi kalau wadiah, slow aja. Mau kau untung, mau rugi, matilah kau situ, kata dia. Ya, itu wadiah, karena nggak ada hubungan sama dia. Uang dia nggak dipakai. Ya, tapi kalau dia mau dipakai, dan sebetulnya yang dalam dua-duanya sesuai syariat Islam. Bukan berarti wadiah ini nggak syar'i, mudharabah ini syar'i, tidak begitu. Dua-duanya syar'i, sesuai syariat Islam. Wallahu a'lam. Baik, bagi sedikit sudah dijawab. Ini masih ada keraguan berarti, ada kemungkinan ya. Dia belum, masih samar-samar dia.
Dari pertanyaan ini beberapa ini masih samar-samar. Tadi pertanyaan pertama samar-samar antara bank bunga konvensional dengan hasil mudharabah. Kemudian ini juga masih samar-samar abu-abu antara wadiah dengan mudharabah, meletakkan, menitipkan, menyimpankan uang atau investasi. Jelas kalau itu. Dan mereka nanya kan karena nggak jelas. Kalau jelas ngapain dia nanya? Benar Ustaz, masih ditanya nggak jelas. Selanjutnya kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Bapak Kemas Azhar. Assalamualaikum Ustaz, semoga Ustaz selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau bertanya bagaimana ya caranya mengambil keuntungan secara syariah dan sesuai tuntunan agama. Karena saya mu'alaf, saya belum paham betul tentang bagaimana batas boleh mengambil keuntungan dalam berdagang. Yang saya pernah baca, dulu cara Rasul berdagang, beliau menyebutkan modalnya terserah yang mau beli bayar berapa pada Rasul. Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakallahu khairan katsiran. Cara yang dibuat Rasul zaman dulu, kalau kita terapkan sekarang, orang ketawa ngejek kita. Dulu waktu saya masih kecil ya, waktu itu supermarket belum sebesar sekarang. Zaman dulu kalau orang jual buah itu, buah yang jelek dibuat di dalam, buah yang bagus duku misalnya. Duku dibuat yang cantik-cantik, apalagi jualnya dalam akuarium. Pinggir. Itu pas nyendoknya nanti baru yang busuk. Jadi orang ketika beli, dia beli sekali, wal awalu wal akhiru, itu yang pertama dan terakhir. Habis itu dia taubat, saya beli di sini. Tapi kemudian kita lihat sekarang pasar buah tidak begitu. Ini buah yang bagus. Ini buah yang kurang bagus. Ini buah yang enggak bagus. Harganya, jadi masyarakat milih. Itulah cara Nabi itu. Jadi zaman Nabi itu bukan ditutupi yang jelek dengan yang bagus, enggak. Nabi jelaskan, ini bagus harganya sekian. Ini kurang bagus harganya sekian. Ini enggak bagus harganya sekian. Zaman dulu 20 tahun yang lalu kalau kita ajarkan gitu orang ketawa, ya enggak laku lah kata dia. Zaman sekarang justru yang begitu yang laku kan. Nah, tapi yang cara Nabi ini enggak dilaksanakan, yang belum dilaksanakan orang sekarang adalah ini barang sekian, modalnya sekian, saya ambil untung sekian. Andai ini dibuat, saya yakin dan percaya mukjizat Nabi Muhammad SAW. Nanti sebelum hari kiamat pasti akan muncul bisnis model begini. Karena orang berani bayar berapapun karena dia trust, dia percaya. Tapi begitu dia ditipu, sekali dia ditipu, sampai hari kiamat dia nggak mau lagi. Nah, Bapak baru masuk Islam. Catatan amal Bapak tentang dosa 0. Mudah-mudahan Bapak, mumpung Bapak belum banyak dosa, doakan juga BNI Syariah supaya berkembang pesat. Nah, saya mau jelaskan bahwa menyebutkan berapa modal, berapa keuntungan itu bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Jadi kalau Bapak jualan, Bapak dagang, Bapak cukup sebutkan harga saja, nggak usah tipu-tipu. Tanpa harus menyebutkan ini celana, kainnya saya impor dari upah jahitnya sekian, saya ambil untung sekian, kamu mau nggak mesti begitu. Jadi Bapak, saya paham Bapak kan baca sejarah Nabi, lalu apakah mesti begini? Enggak. Jadi Bapak jual innamal bai'u antaradin, jual beli itu sama-sama ridho. Penjualnya setuju, pembelinya setuju, nggak ada unsur tipu, dia jual, sah. Nah, itu. Tapi seandainya dibuat seperti yang dilakukan Nabi, itu luar biasa. Ini kainnya terbuat dari ini, campuran sutranya sekian persen untuk perempuan, modal jahitnya sekian, kami ambil keuntungan sekian. Saya yakin dan percaya sebelum hari kiamat akan ada bisnis model begitu dan pasti akan digemari orang. Kenapa? Transparan. Sekarang kan zamannya transparansi. Demikian. Kita lanjutkan kembali. Oke, ini dari Bapak Arya Najim. Assalamualaikum Ustadz, saya Rosdiana mau bertanya bagaimana menurut pandangan hukum Islam tentang program cicil emas di Bank Syariah. Karena saya pernah membaca sebuah artikel Islam bahwa membeli emas dengan mencicil atau kredit itu haram. Mohon penjelasannya. Syukran Ustadz. Tidak boleh jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam. Itu disebut kalau berlebih riba. Nah, kenapa
Kenapa emas dengan emas di situ disebut riba? Karena waktu zaman Nabi itu emas itu adalah alat tukar, nggak ada uang kertas. Zaman Nabi emas itu alat tukar, namanya dinar. Sedangkan perak itu alat tukar, namanya dirham. Maka kalau dia jual emas dengan waktu tertentu, berarti riba. Bertambah dengan waktu tertentu. Kenapa sekarang kita sampai di Makkah boleh jual rupiah, beli rial? Karena ya dan biadin, langsung. Ini rupiah saya beli rial. Kan tidak ada waktu di situ dan tidak ada penambahan. Maka selama dia cash, boleh beli dolar cash, maka tidak riba. Yang jadi pertanyaan di situ adalah cicil emas. Saya tidak memaksa Anda untuk ikut, saya hanya menjelaskan di mana letak haramnya. Yang mengatakan cicil emas itu haram karena dia meyakini emas itu sebagai alat tukar. Duit alat tukar, emas alat tukar. Kalau beli emas pakai duit, alat tukar dengan alat tukar, sama seperti beli rial pakai rupiah tapi cash. Nggak apa-apa, tapi begitu cicil, di situ letak ribanya. Menurut Kiai Anu, Ustaz Anu, nggak boleh cicil emas. Kenapa? Karena dipahaminya emas itu sebagai alat tukar. Tapi menurut Ustaz ini boleh. Kenapa menurut Ustaz ini boleh? Karena emas di situ tidak dipahaminya sebagai alat tukar, tapi emas sebagai barang, produk, komoditi, bukan alat tukar. Nah, sekarang masih adakah orang memakai emas sebagai alat tukar? Itu yang jadi pertanyaan. Jadi bagi mereka yang mengatakan boleh aja beli emas dengan uang cicil karena sama seperti dia beli mobil cicil, beli rice cooker cicil. Sekarang orang kan semua dicicil, rumah cicil, motor cicil. Yang cash itu cuma istrinya aja. Bayar untuk emas tunai. Jelas ya? Yang mengatakan cicil emas itu haram karena dia meyakini emas itu sebagai alat tukar. Yang mengatakan cicil emas tidak haram, halal, boleh, karena dia pahami emas itu sekarang bukan alat tukar tapi sebagai barang. Allah Allah. Satu pertanyaan lagi ya yang via Q&A. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Dalam prakteknya akad dan transaksi harus sesuai dengan fatwa MUI. Di dalam bank syariah itu Dewan Syariah. Apakah Dewan Syariah itu berfungsi seperti OJK? Yang mengatur masalah negara dulu namanya sultan. Orang yang punya kekuasaan itu namanya sultan. Bahasa Indianya raja. Makanya dulu disebut raja. Tapi setelah Islam datang berubah menjadi sultan. Kerajaan menjadi kesultanan. Karena susah menyebut kesultanan. Asalnya syaiton, jadi setan. Masalah kesultanan. Sultan ini nggak ngerti masalah agama. Maka diangkatlah orang yang ngerti agama, namanya mufti. Kesultanan, sultan, mufti. Ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri, tak ada lagi sultan, maka mufti pun tak ada, karena kita pimpin oleh presiden. Maka di situ ada mengkait dengan agama ini adalah Kementerian Agama. Fasultanu waliyun man la waliyalaha. Sultan menjadi wali bagi perempuan yang tak punya wali. Kalau ada perempuan mau nikah, ayahnya tak ada, habis semua walinya, ditelan bumi. Siapa jadi walinya? Sultan. Sultan kita kan nggak ada. Maka berdirilah Kementerian Agama. Kementerian Agama yang paling bawah itu siapa? Pak Kua. Makanya Pak Kua yang menikahkan perempuan nggak ada wali. Nah, karena Pak Kua juga kurang ngerti agama, dia hanya sebagai Pak Kua, ini masalahnya apa hukumnya? Kata Pak Kua, aku pegawai pencatat aja, catat-catat nikah aja. Masalah hukum ini kau tanyalah sama satu komisi di Majelis Ulama, itu namanya Komisi Fatwa. Makanya kita tidak boleh minum
kalau tidak ada label dari Majelis Ulama Indonesia dengan badan lembaga BP POM, pengawas obat dan makanan, bedak, lipstik, itu harus ada label halal baru bisa dipakai. Nah, khusus untuk yang terkait ekonomi ini dia punya lembaga sendiri namanya DSN, Dewan Syariah Nasional. Tidak ada satupun bank syariah termasuk BNI Syariah yang tidak ada Dewan Syariahnya. Kalau di BNI Syariah apa istilahnya? DPS, Dewan Pengawas Syariah. Apakah fungsinya sama dengan OJK? OJK ini terkait dengan negara, sedangkan syariah ini terkait dengan hukum halal, haram, makruh, mubah. Nah, itu. Demikian. Allah. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya via Zoom Live ya? Atau satu lagi penanya. Boleh. Ini dari Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Ustadz, apabila kita punya uang dan mampu untuk membeli sesuatu, tetapi kita malah meminjam uang di bank syariah untuk membeli sesuatu tersebut, bagaimana hukumnya? Terima kasih atas jawabannya. Kita punya uang 200 juta untuk beli mobil. Ada uang kita 200. Tapi kemudian kita meminjam ke BNI Syariah sejumlah yang sama, artinya kita mau cicil. Ini terkait tentang masalah hukum hutang dalam Islam. Boleh nggak kita ngutang? Kalau nggak boleh ngutang, ngapain ayat yang paling panjang tentang hutang? Ayat paling panjang tentang Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Wadir'uhu marhunatun inda yahudiyin. Baju besinya, Nabi itu punya baju besi namanya dir'ah. Itu tergadai. Orang gadai itu kan ngutang kan? Saya pinjam uang bapak ya, saya ngasih Pak Ustadz, tapi nanti kalau Ustadz nggak bisa bayar, Ustadz gadaikan apa? Ini saya gadaikan gadai. Artinya saya ngutang. Nabi Muhammad SAW meninggal dunia dalam keadaan ngutang. Yang nggak boleh itu ngutang riba. Itu yang nggak boleh. Jadi kalau dia ngutang ke BNI Syariah, dia sebetulnya sedang utang barang, bukan utang duit. Dia utang barang. Barang itu dibeli oleh BNI Syariah, lalu kemudian dijual. BNI Syariah dapat untung dari tijarah, dari dagang, dari bisnis. Bukan meminjamkan uang rentenir. Maka pada saat itu, mana yang lebih baik Pak Ustadz? Bisa jadi dia mau tidak pakai uang dia yang 200 tadi karena dia mau beli tanah, dia mau buka usaha, terserah. Tapi kalau saya pribadi, secara syariat Islam tidak salah ngutang. Tapi saya secara pribadi, saya nggak mau ngutang. Saya termasuk orangnya penakut. Kalau ada utang nggak bisa saya tidur malam. Jadi saya tak pernah ngutang. Dari dulu nggak pernah. Bukan berarti saya kaya banyak duit, enggak. Tapi kalau ada orang yang nggak boleh itu demi untuk prestis, untuk lifestyle hebat, mobil mewah, rumah, tapi ngutang semua. Nah, itu yang nggak boleh. Tapi selama dia tidak terjebak pada riba, maka dalam Islam hutang itu, hukum asal hutang itu adalah boleh. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya kita ke pertanyaannya lewat live Ustaz. Jadi nanti kita persilakan satu penanya untuk join ke Zoom kita. Boleh? Silakan yang sudah dipilih sama panitia. Baik, ini ada Pak Riza. Coba sudah bergabung. Assalamualaikum Pak Riza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, silakan Pak Riza, pertanyaan langsung ditanyakan ke Ustaz. Ya. Ustaz, assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Riza. Jadi gini Ustaz, jadi dalam akhir-akhir ini saya jual beli emas itu Ustaz. Nah, jadi ada sebagian konsumen itu mau akadnya
biadan biadin, cash keras itu. Ada juga yang ingin simple, jadi seperti mau dulu atau emasnya dulu gitu. Jadi saya seperti pakai fatwa yang berbeda. Dan jadi di mana dari menurut konsumen itu menurut dia riba, jadi saya menuruti dia. Jadi apakah saya itu termasuk pelin-pelan itu dalam mengambil fatwa itu, Ustaz? Nah, jadi yang ini boleh, kadang tidak. Jadi mohon pencerahannya, Ustaz. Fatwa DSN, Fatwa Dewan Syariah Nasional, jual beli emas dengan cicil tidak riba karena emas itu bukan alat tukar di zaman sekarang, tapi dia dianggap sebagai komoditi, dia sebagai barang. Jadi kalau Pak Riza memakai fatwa ini, tak ada masalah. Lalu kemudian ada orang yang mau beli emas dan dia tidak mau cicil, dia beli kepada Pak Riza secara cash, ya tak ada masalah, orang dia beli cash. Di mana letak masalahnya? Sama seperti misalnya Pak Riza sholat maghrib di Masjid Muhammadiyah, bismillahnya sir, atau sholat subuh kemudian nggak pakai kunut. Kemudian Pak Riza sholat di masjid sendiri, Pak Riza jadi imam baca kunut. Itu tidak bisa dibilang, wah ini Pak Riza ini nggak istiqomah. Istiqomah itu artinya melaksanakan sholat subuh, itu istiqomah. Istiqomah artinya Pak Riza istiqomah menjalankan syariat Islam. Bahwa di situ ada fatwa, Pak Riza kalau ada orang beli cicil, maka Pak Riza pakai fatwa DSN bahwa boleh, halal, karena dia bukan alat tukar, tapi dia sebagai barang komoditi. Ketika datang orang, saya nggak mau pakai itu, saya mau beli cash, kata dia. Ya udah, kau bayar aja cash, selesai. Kan Pak Riza nggak mengatakan saya tidak jual cash karena saya pegang pada fatwa DSN. Enggak, Bapak jual secara cash. Tak masalah Pak Riza. Wallahu a'lam. Oke, terima kasih Ustaz Somad. Baik, terima kasih Pak Riza. Mungkin nanti Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan lagi untuk peserta webinar untuk raise hand ya. Jadi di situ ada salah satu toolsnya. Jadi bisa memberi syarat ngangkat tangan. Jadi nanti kita bisa pilih untuk yang mau bertanya. Cuma mungkin kalau misalkan belum ada yang ingin bertanya secara langsung, boleh kita buka Q&A-nya lagi. Mungkin untuk ada beberapa pertanyaan yang bisa dipilih. Yang mana? Oh. Ini pertanyaan dari Pak Ferial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya mengenai zakat harta, Ustaz. Jika uang yang pertama sudah mencukupi masa haulnya dan nilai nominalnya dikeluarkan zakatnya, 4 bulan setelah itu mendapatkan rezeki dengan nilai 200 juta. Apakah masa nisabnya ini sama dengan uang yang pertama atau sesuai dengan jatuh tempo pada saat uang itu dapat dan sampai dengan nisabnya? Kapan uang tabungan Bapak atau Ibu? Bapak. Kapan uang tabungan Bapak mencapai nisab 85 gram? Saya masih pakai harga emas lama. 85 gram emas kali 500 ribu, 42.500.000. Kabarnya harga emas sudah naik. Jadi kalau 42.500.000 tepat hari ini 42.500.000, maka Bapak baru wajib mengeluarkan zakat setelah setahun. Berarti 30 Zulhijjah 1442 tahun depan. Sehari menjelang 1 Muharram barulah Bapak keluarkan 2,5%. Karena syaratnya haul, 1 tahun dipegang. Lalu kemudian setelah 4 bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Pas Rabiul Akhir bertambah duit Bapak 200 juta menjadi 242.500.000. Kapan Bapak baru membayar zakat?
Tunggu haul tahun depan. 1 tahun lagi. Bukan tunggu haul tahun depan, bukan 1 tahun setelah dapat 200 tadi dipisahkan, tidak. Digabungkan yang 200 tadi bersama 42.500.000. Yang pertama Ustaz ya? Ya, Bapak tetap membayar zakatnya nanti, bukan dipisahkan antara yang 42.500.000 dengan yang 200, enggak. Digabungkan, campur menjadi satu pada 30 Zulhijjah 1443. Hitung berapa duit Bapak? 242 juta. Maka keluarkanlah zakatnya 2,5% dari 242.500.000. Bukan dari 200. Digabungkan menjadi satu. Tiba-tiba di tengah perjalanan atau pas itu berkurang menjadi 30 juta. Bapak tak wajib bayar zakat. Gimana caranya biar supaya nggak berzakat saya Pak Ustaz? Saya ajari bagaimana caranya supaya nggak berzakat. Jual, beli tanah. Beli tanah, harga tanah 210. Tinggal 30 juta. Orang yang di bawah nisab tidak kena zakat. Seumur hidup tidak berzakat bisa. Tapi ingat, Allah Maha tahu. Itulah pentingnya orang jangan belajar fikih. Karena fikih itu banyak sekali celah halal haramnya, pasal-pasal karet. Bisa. Tapi belajar juga tentang tauhid, malu kepada Allah. Masa punya duit banyak enggak mengeluarkan zakat? Petani yang cuman 520 kilo mengeluarkan zakat. Masa kita pada bisnismen enggak mau mengeluarkan zakat? Duit itu kadang keluar juga sendiri. Bisa. Dan yang banyak mengambilnya, kalau Anda berzakat, yang ngambil zakat itu fakir miskin. Tapi kalau Anda simpan, dia keluar juga. Yang ngambil siapa? Dokter spesialis. Nggak percaya, cobalah simpan. Nanti baru percaya. Betul kata Ustaz Somad. Habis diambil Pak Dokter. Kata Pak Dokter, kan udah dikasih tahu Ustaz Somad. Pilihan di Anda, Ustaz. Pilihan ada pada Anda. Baik, kita lanjutkan lagi untuk pertanyaan. Mungkin coba dicek apakah ada yang raise hand di aplikasi kita. Jadi kami persilakan untuk Bapak Ibu sekalian yang pengen bertanya langsung dengan Ustaz, nanti insya Allah kita sambungkan via Zoom, jadi bisa bertanya langsung. Kalau bisa masih belum ada, kita bisa pilih dari Q&A lagi ya, karena waktu juga masih ada. Oh, itu ada yang raise hand tuh, boleh. Ibu Deliati ya. Sudah? Sudah terhubung? Sudah terhubung dengan Ibu Deliati ya? Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum Ibu. Boleh silakan Ibu yang ingin bertanya kepada Ustadz. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan pedagang bawang Ustadz, agennya. Nah, kan hasil tuh kadang untung tuh kan tidak tentu. Dalam setahun tuh kadang setengah tahun untung sekian. Nah, sampai bulan puasa kami ngitung zakatnya Ustadz pas bulan puasa aja. Nah, jadi kadang rugi kan. Gimana cara ngitungnya Ustadz? Apa setiap bulan untung tuh dipisahi Ustadz? Kayak gitu. Begini Bu, kalau Ibu ada pena, pulpen sama kertas, Ibu bisa tulis. Karena ini rumus. Kalau enggak, kalau tak bisa tulis sekarang, tak apa. Nanti bisa ditonton lagi di channel Ustadz Abdul Somad Official. Bisa diulang balik. Bisa diulang di situ. Jurusnya 3+2. Modal yang diputar tambah untung tambah piutang kurang rugi kurang utang. 3 kurang 2. Ustadz, yang saya tanya tuh ngitungnya bulan puasa aja Ustadz, kayak gitu. Iya Ibu dengar dulu. Kali kayak gitu.
Maksudnya, modal yang diputar selama setahun. Selama setahun. Ibu sudah patok dari Ramadan, bagus. Cara saya pun bayar zakat Ramadan karena membantu fakir miskin. Setahun itu modal yang diputar tambah untung, tambah piutang, kurang rugi, kurang utang. Saya ulang sekali lagi. Modal yang diputar tambah untung, tambah piutang, kurang utang, kurang rugi. Di total selama setahun ternyata di atas 85 gram emas, di atas 85 gram kena zakat. Tapi ternyata kurang, rugi, kurang, maka tak kena zakat. Modal yang diputar tambah untung, tambah piutang, kurang utang, kurang rugi. Tapi utang di sini utang yang terkait dengan bawang. Jangan utang mobil masukkan. Nah, jelas ya, Bu? ya, memang kayak gitu sayangnya. Udah, mantap, mainkan. Terima kasih Bu, semoga udah menjawab ya Bu. Kalau misalkan kurang jelas mungkin nanti bisa menghubungi panitia, mungkin bisa di-share juga. Tadi bisa buka YouTube Ustaz Somad yang langsung ya. Yuk. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami persilahkan lagi untuk yang peserta webinar kita yang sudah raise hand. Itu ada lagi ya yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustaz Somad. Boleh? Atas nama Ibu Ani ya. Sudah terhubung? Boleh coba dicek kembali. Atau kita move dulu ke Q&A dulu. Boleh? Boleh, silahkan dipilih dulu. Yang mana? Oke. Ini pertanyaan dari Ibu Suwadi. Assalamualaikum Ustadz, kenapa jika sudah menunggak selama 3 bulan tetap berlaku punishment agunan kita disita oleh bank syariah? Jadi tidak ada beda dengan bank konvensional. Terima kasih Ustadz. Terkait tentang masalah denda, sama-sama berdenda, sama-sama dikenakan denda pada bank konvensional dengan bank syariah. Di mana letak bedanya? Denda pada bank syariah, dendanya itu tidak dipakai untuk gaji karyawan dan lain sebagainya. Pada teorinya begitu. Kalau ada yang keluar daripada itu, berarti dia sudah menyalahi fatwa DSN. Tapi denda itu diserahkan untuk masolih ammah, kepentingan umum. Diserahkan untuk kepentingan umum. Panti jompo, anak yatim, fakir miskin, duafa, dan lain-lain. Umum, masolih ammah. Begitu denda dalam bank syariah, secara hukumnya. Lalu kemudian, denda itu untuk takzir, untuk pemberian efek jera, supaya orang tidak melakukan keterlambatan, supaya orang menjadi berdisiplin. Itu beda antara denda dalam konvensional dengan syariah. Sedangkan dalam konvensional, denda itu adalah akan dijadikan diputar uang itu untuk penyelenggara itu, dijadikan lagi sebagai keuntungan. Disitulah letak ribanya. Karena ketika dia terlambat, uang itu akan dibagikan lagi sebagai keuntungan bagi orang yang menabung, menyimpan itu. Jadi nampak bentuknya mirip, sama, tetapi perbedaannya adalah pada penggunaannya. Bentuknya sama, sama-sama berdenda, tapi penggunaannya memang beda. Maka jangan ragu orang yang bekerja di bank BNI Syariah, jangan-jangan gaji saya ini diambil dari titik peluh keringat penderitaan orang. Tidak. Karena denda itu secara hukum yang dikeluarkan fatwa Dewan Syariah Nasional untuk kepentingan masalih ammah. Makanya ada dana tertentu dari bank BNI, dari bank syariah itu
untuk duafa, untuk fakir miskin. Demikian. Baik, selanjutnya kita coba cek lagi dulu untuk yang sudah raise hand ya. Boleh dipilih. Mungkin ingatkan kembali untuk Bapak Ibu peserta webinar, untuk yang sudah dipromot jadi panelis untuk masuk, mungkin koneksi internet juga dicek ya. Karena ini mungkin bisa jadi kendala karena koneksi internet juga. Nah, ini kita terhubung dengan Bapak Arya. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Arya, bisa mendengar suara kita? Oh, ini mungkin karena mic-nya di mute, boleh diganti aja. Sudah bisa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Pak Arya, pertanyaannya pada Ustaz. Iya, mohon izin. Ya, mohon izin Ustadz, mohon bertanya singkat. Baik Pak Arya. Iya. Mohon maaf Ustadz, mau bertanya. Halo? Ya, silakan Pak Arya. Ya, saya hari-hari profesi saya sebagai developer atau pengembang Ustaz, yang bekerja sama untuk menjual rumah saya dengan salah satunya BNI Syariah atau beberapa bank syariah gitu. Nah, yang saya mau tanyakan adalah akadnya, yang saya tahu ada beberapa teman-teman juga yang mengerti mengenai hukum Islam, katanya akadnya itu kita pengembang itu harusnya dibayarkan dulu, kemudian bank menjual dengan konsumen saya dengan keuntungan. Jadi kita dibayar dulu, kemudian bank menjualkan lagi dengan keuntungan. Nah, sementara selama ini akadnya itu kita duduk bertiga antara pihak perbankan selaku pembiayaan, saya selaku developer, kemudian konsumen, itu kita tidak dibayar dulu. Jadi akadnya nanti dibayar, tapi bank sudah menjualkan dengan keuntungan. Nah, apakah sistem seperti itu memang sudah cocok dengan syariat Islam? Mohon izin Ustaz penjelasannya. Pertama, kalau terjadi persilangan pendapat dalam masalah fikih. Fikih ini nanti ada pendapat mazhab 1, pendapat ulama 2, mazhab 1, mazhab 2, mazhab 3. Dalam mazhab itu sendiri nanti ada pendapat ulama 1, ulama 2, ulama 3. Yang menjadi pemutus itu yang mana? Karena setiap ustadz nanti dalam Islam sendiri ada mazhab. Mazhab 1, mazhab 2, mazhab 3, mazhab 4. Dalam mazhab itu sendiri ada pendapat lagi. Pendapat ulama 1, ulama 2. Nah, yang menjadi pemutus itu dalam setiap masalah itu di mana? Yang menjadi pemutus itu adalah pendapat yang dipakai oleh ulil amri. Pendapat mana yang dipakai oleh ulil amri? Ulil amri dalam negara kita ini sekarang yang terkait dengan agama adalah Dewan Syariah Nasional. Karena itu ulil amri kita nggak mengerti masalah fikih ini, maka diserahkannya kepada pakar-pakar. Sama seperti penetapan 1 Muharram, 1 Ramadan diserahkan kepada lembaga Badan Hisab dan Ruqyah di bawah Kementerian Agama. Begitu juga dalam masalah ekonomi, di mana diserahkannya? Ke Dewan Syariah Nasional. Maka bapak-bapak nasabah prioritas eksklusif mesti melihat fatwa Dewan Syariah Nasional. Ketika terjadi kontra antara Dewan Syariah Nasional dengan praktek yang dilakukan oleh bank terkait, maka dilaporkan ke siapa? DPS. Apa tadi? Dewan Pengawas Syariah. Pak Dewan Pengawas Syariah, setelah kami baca di Dewan Syariah Nasional ini, begini fatwanya. Tapi yang terjadi pada prakteknya terhadap kami begini. Ini ada masalah ini Pak. Jadi Dewan Pengawas Syariah itu ada fungsi. Nah, terkait tentang masalah akad-akad tadi, aslinya, saya ambil satu contoh. Aslinya bank membeli. Bank membeli mobil
mobil itu kemudian dimiliki oleh bank, lalu kemudian datang nasabah membeli mobil, akad dia tapi prakteknya kan tidak begitu. Prakteknya jual beli dengan cara taukil, wakil. Bank memberikan uang ke si nasabah, dibelinya mobil itu ke dealer dengan cara jual beli mewakilkan. Nah itu. Kenapa? Karena memang orang bank tidak punya tempat untuk membeli mobil. Bank tak punya parkir aja payah. Gimana dia mau beli mobil? Bank tidak punya karyawan cukup untuk membeli hari itu berapa mobil yang mau dibeli, berapa rumah. Maka ada akad membelikan dengan cara wakil. Ini sebagai perbandingan contoh bahwa tidak kaku, tidak baku seperti yang ada di kepala kita, bahwa bank membeli mobil, mobil dibawa ke bank, mobil sudah punya bank penuh, lalu si pembeli membeli ke bank dengan cara cicil. Tidak seperti itu. Nah, itu yang disebut fikih itu ya begitu. Fikih itu artinya tidak hanya sekedar mengerti, paham, tapi kalau dalam fatwa Dewan Syariah Nasional itu dibenarkan, maka tidak dikatakan haram, karena mereka menggodok ini dengan berbagai macam disiplin ilmu. Ekonomnya ada di dalam, akuntansi ada di dalam. Nah, demikian Pak. Wallahu a'lam. Ya, baik, terima kasih Ustaz. Barakallah. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita cek lagi untuk yang pertanyaan lewat Zoom. Boleh Ustaz? Boleh. Sambil dulu Ustaz. Jadi kita cek dulu yang sudah raise hand di aplikasi. Boleh dipilih. Baik, ini ada Pak Mindra ya. Baik, assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Mindra. Ya, apakah terdengar suara saya? Terdengar Pak, terdengar. Silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih BNI Syariah atas kesempatannya. Ustaz, saya mau bertanya, saya ini pengusaha travel umroh dan haji. Terkait cicilan umroh dan haji, apakah hukumnya bagi jamaah calon umroh ini yang memang belum punya dana yang siap untuk berangkat tapi mengambil cicilan? Dan hukumnya kami juga sebagai penyelenggara memberikan cicilan itu menalangi sebelum bank memberikan dana, apa hukumnya Ustaz? Baik. Akadnya itu permodalan. Jadi dia dibayarkan duluan, lalu kemudian dia pada dasarnya tidak sekarang tidak, sempat beberapa waktu lamanya tidak dibenarkan lagi karena membeludaknya sampai jamaah haji ini sekian puluh tahun, saking banyaknya orang, karena mudahnya mendapatkan cicilan. Pertama, bahwa uang dengan uang riba. Uang dengan uang riba. Uang dengan barang tidak riba. Yang kedua, bahwa orang boleh beribadah ngutang, itu boleh. Misalnya begini, saya mau kurban tanggal 10 Zulhijjah, tapi saya baru bisa bayar utang itu 1 Muharram. Artinya ada rentang 20 hari baru saya bisa bayar. Dengan syarat utangnya itu yurja adauhu, ada yang diharapkan pembayarnya. Pak, pinjam saya uang 2,5 juta, saya mau kurban. Kapan Ustaz bayar? 1 Muharram panen kedelai saya. Itu bisa. Yang nggak bisa itu, pinjam saya uang, saya mau kurban. Kapan Ustaz bayar? Kuserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tak bisa. Karena tidak ada yang diharapkan pembayarannya. Saya ulang sekali lagi. Yang pertama, bahwa uang dengan uang riba. Yang kedua, boleh beribadah dengan mengutang. Dalam Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah itu, dia ceritakan situ tentang masalah kasus kurban. Apalagi sekarang untuk haji, itu banyak orang yang ngutang sebelum berangkat sebetulnya sudah lunas. Karena sekarang haji itu kan sampai 20 tahun.
20 tahun. Sementara 10 tahun utangnya udah lunas. Maka sebelum dia berangkat 2040, utangnya 2030 sudah lunas. Jadi yang tidak bisa itu kalau dia menghutang riba. Tapi kalau hutangnya tidak riba, pinjaman, maka dia bisa berangkat. Tapi setahu saya sekarang pinjaman ini pun di stop. Tak tahu kalau dibuka lagi. Karena negara mau mengumpulkan duit, sudah kehabisan duit. Kalau dulu sempat di stop, kenapa? Karena itu hanya akan membengkakkan lagi daftar antrian yang begitu panjang. Demikian Pak. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Semoga Ustaz dan kita semua sehat selalu. Amin. Amin. Barakallah. Terima kasih Pak Mindra. Baik, satu penanya lagi. Boleh dipilih? Oke. Sudah terhubung? Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Salman. Boleh di unmute? Assalamualaikum Pak Salman. Halo, assalamualaikum. Boleh di unmute? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Salman. Ya, ini ada yang mau saya tanyakan nih Ustaz. Mengenai akad kredit rumah KPR nih Ustaz. Karena kan ada beberapa teman yang ambil rumah secara kredit kan. Jadi di satu sisi mereka butuh gitu, di satu sisi ada pemahaman atau ilmu yang mereka pahami bahwa KPR itu riba gitu. Sementara ada sekarang beberapa bank yang syariah gitu. Gimana Ustaz ya mendapatkan ketenangan bagi teman-teman gitu yang merasakan bahwa oh KPR saya ini halal gitu, nggak riba gitu. Karena ada statement yang mengatakan bahwa apapun banknya, mau bank syariah, mau bank konvensional, tetap riba gitu. Sementara gimana itu Ustaz ya? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inti masalahnya begini Pak Salman. Jelas suara saya Pak Salman? Jelas. Gini Pak Salman. Pendapat Syekh Albani bahwa apapun namanya kalau cicil itu haram. Pendapat Syekh Albani. Iya, apapun namanya kalau cicil itu haram. Mau cicil panci, mau cicil motor, mau cicil mobil, mau cicil rumah, itu haram. Pak Salman bisa buka handphone? Buka handphone. Tulis di Google itu, Google SOMAD, sambung, jangan ada spasi. SOMAD MOROCCO Moroko, spasi ya, spasi kredit. Spasi kredit. Enter. Nah, sudah nampak di atas tuh Somat Moroko blogspot.com kredit. Ada? Muncul? Nah, coba klik. Sekarang coba Bapak baca. Bapak baca terjemahnya. Segala puji bagi Allah. Coba baca, saya mau dengar. Ya, coba baca. Ya, segala puji bagi Allah. Coba baca. Iya, Fatwa 18 Rajab 1426 Hijriah. Ya. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam pada Rasulullah, Ya. keluarga dan para sahabatnya. Ya. Wa ba'du Majma' al-Fiqih al-Islami, lembaga fikih Islam, Ya. memperbolehkan jual beli dengan tim. Tuh. Coba. Membolehkan jual beli dengan Kredit.
Membolehkan jual beli dengan tempo. Terus, lanjutkan. Atau kredit. Ya. Atau kredit. Ya. Ada konferensi yang ke-6 yang dilaksanakan di Jeddah pada tanggal 17 Sya'ban 1410 Hijriah bertepatan dengan 14 Maret 1990 Masehi. Ya. Dengan keputusan nomor 53/22/6 tentang waktu jual beli dengan tempo atau jangka waktu. Fatwa ini dalam masalah ini boleh tambahan pada harga dengan tempo jangka waktu terhadap harga kontan dengan seterusnya sampai dengan selesai. Sumber Fatwa Asy-Syabakah Al-Islamiyah Juz 170 halaman 250. Oke, sekarang kita baca fatwa kedua. Mobil-mobil yang dijual. Oke, mobil-mobil yang dijual dengan cara kredit, Ya. jika saya beli maka harganya bertambah. Jika harga kontan Rp15.000 maka dijual dengan harga lebih dari itu ketika dijual dengan cara kredit. Apakah ini riba? Jawaban, jual beli kredit itu tidak ada keberatan di dalamnya atau boleh jika waktu dan tambahannya diketahui, meskipun harga kredit lebih mahal daripada kontan. Ya. Karena penjual dan pembeli sama-sama mendapatkan manfaat. Ya. Penjual mendapatkan manfaat tambahan harga dan pembeli mendapatkan manfaat tempo atau jangka waktu. Ya. Disebutkan dalam Syekh Al-Bukhari dan Muslim bahwa Barirah itu hamba sahaya, dijual oleh tuannya dengan cara kredit selama 9 tahun. Barirah itu manusia, itu Barirah itu bukan mobil. Barirah dibeli dalam Sahih Bukhari, dijual oleh tuannya dengan cara kredit selama 9 tahun. 1 tahunnya dibayar 40 dirham. Ini menunjukkan bolehnya jual beli kredit karena tidak ada unsur gharar, tidak ada judi, juga tidak ada riba dan jahalah, maka boleh. Sama seperti jual beli lainnya. Jika barang yang dijual itu hak milik si penjual dan berada dalam kekuasaannya saat transaksi jual beli berlangsung. Fatwa siapa itu? Coba Bapak fatwa. Sumber. Majmu' Fatawa bin Bas. Bin Bas mufti Saudi Arabia. Bin Bas mengatakan boleh. Albani mengatakan nggak boleh. Tapi Ustaz, ini adanya pihak ketiga itu katanya Ustaz yang membuat haram ya Ustaz. Saya juga bingung Ustaz. Udah sarapan pagi tadi. Udah jelas. Sekarang dengan penuh kesadaran ya. Jadi Pak Salman tidak meminjam uang ke bank. Pak Salman tidak meminjam uang ke bank syariah. Bank syariah sudah membeli. Bank syariah sudah membeli rumah itu. Lalu Pak Salman sekarang membeli apa Pak Salman? Membeli rumah. Pak Salman bukan meminjam uang, tapi Pak Salman membeli rumah dengan cara cicil. Itulah isi fatwa tadi, membeli rumah dengan cara cicil. Nah, Ustaz, tadi alhamdulillah udah jelas Ustaz, terima kasih Ustaz. Nah, satu lagi Ustaz ya, masalah overcredit Ustaz, itu apakah saat akad di atas akad? Jadi gimana Ustaz? Kalau overcredit Ustaz? Ini masalah baru nih Pak Salman. Supaya mendapatkan ketenangan lah misalnya kan. Saya sangka tadi udah tenang. Nah, overcredit ini Ustaz, itu kan ada akad lagi Ustaz ya. Misalnya saya overcredit tuh dengan teman misalnya gitu. Bapak pakai bank apa? Pak Salman pakai bank apa? Syariah. Bank syariah menyelesaikan urusan rumah itu. Kita cerita rumah lagi, tak usah kita cerita mobil, nanti muncul pertanyaan ketiga. Bank syariah menyelesaikan urusan itu sehingga sekarang Pak Salman membeli rumah dari bank syariah. Pak Salman membeli rumah dari bank syariah. Maka Pak Salman saat itu mencicil rumah. Akadnya adalah uang dengan barang. Simple sebetulnya. Uang dengan uang riba, uang dengan barang tidak riba.
Aslinya idealnya begini Pak Salman, aslinya kalaulah bank itu besar, dia punya karyawan banyak, dia beli rumah ini, rumah oper kredit ini dia beli lalu, tapi karena keterbatasan akhirnya ada jual beli taukil, dia wakilkan bapak untuk membeli lalu kemudian bapak mencicil, itu teknisnya. Tapi akad aslinya itu adalah uang dengan barang. Pak Salman mencicil barang. Jadi intinya hukum dasarnya kalau uang sama barang halal aja Ustaz ya. Itulah yang kita baca tadi Pak Salman. Perlu ditambah nih Ustaz, kayaknya sarapan Pak Salman. Itulah yang kita baca dua fatwa tadi Pak Salman. Tolong Pak Salman print itu, tempel di dinding pengumuman masjid. Bapak share tolong. Baik. Dari yang Ustaz jelaskan paham saya Ustaz, dari Pak juga paham. Alhamdulillah. Apakah ada tafsir lagi, maksudnya ta'liq lagi dari hukum ini, dari fatwa ini atau gimana Ustaz? Apa udah jelas itu Ustaz ya? Sebenarnya barang itu udah halal Ustaz. Jelas, jangan ragu lagi Pak Salman. Serahkan ke BNI Syariah. Oke, siap Ustaz, siap. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakumullah. Barakallah. Baik, terima kasih Pak Salman. Jadi mungkin pertanyaan terakhir untuk hari ini Ustaz, alhamdulillah. Jadi memang karena keterbatasan waktu juga dari agenda dari Ustaz Abu Somad yang lumayan padat di Palembang Ustaz ya. Insya Allah mungkin kalau misalkan ada kesempatan lagi akan kita buat yang jilid 2. Amin. Insya Allah. Dan kami ucapkan juga terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir dalam webinar kita pada hari ini. Semoga ilmu yang diberikan dan juga yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.